Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Apalagi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan episode pertama dari Konversi, Konten Virtual Teknik Sistem Energi. Ya, nah untuk episode pertama dari konversi kali ini kita akan membahas lebih dalam nih teman-teman tentang salah satu program studi di Institut Teknologi Sumatera, yaitu program studi Teknik Sistem Energi. Dan yang pasti saya nggak akan sendirian membahas tentang prodi ini ya teman-teman, karena di sebelah kanan dan kiri saya sudah ada dua bapak dosen. Yang pertama ada Pak Madi. Selamat sore Pak Madi, dan juga Pak Wira. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Oke, mungkin sebelum berlanjut ke main sessionnya ya Pak, bisa perkenalan diri dulu dari Pak Madi, silahkan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nama saya Madi ya, singkat gitu. Gelarnya nanti insya Allah yang panjang. Amin. Saya di sini sebagai dosen Teknik Sistem Energi. Kebetulan diamanahkan sebagai koordinator kemahasiswaan di Teknik Sistem Energi ITER. Baik, terima kasih Pak Madi. Selanjutnya untuk Pak Wira, silakan Pak. Oke, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Setiadi Wirabota. Rekan-rekan di sini bisa panggil saya Mira. Kebetulan saya bergabung di Institut Teknologi Sumatera ini sudah dari tahun 2017. Nah, kalau TSC itu kan dari 2018 ya, tapi nanti Iya, nanti Pak pembahasannya. Oke, nah teman-teman, tadi itu ada perkenalan. Jadi ada Pak Madi selaku koordinator kemahasiswaan dan juga ada Pak Wira. Nah, berhubung Pak Madi ini selaku koordinator kemahasiswaan, mungkin bisa Pak diceritakan kayak profil dari Prodi Teknik Sistem Energi itu Pak. Oke, kalau untuk profil Teknik Sistem Energi, sebenarnya memang yang lebih banyak tahu adalah satunya Pak Wira. Cuma nggak apa saya izin menjawab. Pada dasarnya gitu ya, terkait Teknik Sistem Energi ini menjadi pionir sebenarnya ya, menjadi pionir program studi di Indonesia pada tingkat sarjana gitu ya. Dan alhamdulillah sampai detik ini banyak Pak ya yang mengikuti gitu ya. Memang tujuannya untuk mempelajari transisi energi dari energi konvensional gitu kan ya, yang kita ketahui itu tidak ramah lingkungan, yang sampai saat ini memang kondisi atau sumbernya semakin terkikis gitu ya. Nah, dengan adanya teknik sistem energi ini mempunyai masa depan gitu ya. Mempunyai masa depan, yaitu harapannya bisa membangun energi yang lebih ramah lingkungan, yaitu energi terbarukan seperti energi angin gitu ya, bidangnya Pak Wira, ada juga energi laut, energi air, bioenergi, geotermal dan sebagainya. Jadi memang di teknik sistem energi ini fokus untuk mempelajari transisi energi dari konvensional ke energi baru dan terbarukan, baik dari sisi perancangannya maupun sampai ke manajemennya. Nah, ya. Oke, untuk Pak Madi terima kasih. Nah, untuk Pak Wira, kan tadi Pak Wira ini bergabung terlebih dahulu di sini. Nah, mungkin bisa diceritakan gitu Pak, kayak gimana sih sejarahnya ada TSE yang termasuk pionir pertama di Indonesia untuk di ITERA gitu Pak. jadi dahulu kala. Jadi Prodi Teknik Sistem Energi itu dibuat itu kan di 2018, tapi prosesnya itu panjang sebenarnya dari 2016. Kita dimulai dari ITERA itu mengadakan beberapa pertemuan dalam seminar tentang energi terbarukan. Kemudian disitulah muncul ide untuk pembentukan sebuah prodi yang concern ke energi. Kemudian dia eksekusi di 2017 saat saya masuk, saya membuat borang pendirian prodi, dan alhamdulillah di tanggal 16 April 2018 itu surat dari Kemenristek Dikti dulu, Kemenristek Dikti keluar untuk SK pendirian program studi teknik sistem energi. Nah, mungkin teman-teman kalau tadi notice ya, ada kan Pak Madi sendiri bilangnya itu kita mempelajari tentang transisi energi dari energi konvensional ke energi baru terbarukan seperti itu. Nah, mungkin untuk teman-teman sendiri ada yang bingung gitu Pak, kayak kenapa namanya itu teknik sistem energi bukan teknik energi baru terbarukan atau semacamnya begitu Pak. Nah, ini menarik ini. Jadi kalau tadi Pak Madi sudah membicarakan bagaimana mempelajari dari transisi gitu kan. Sebenarnya Indonesia ini
dikatakan agak telat ya, agak telat ya kenapa kita punya sumber daya energi yang sangat luar biasa, tetapi belum ada program studi yang concern untuk fokus di energi. Sedangkan isu-isu global sekarang itu kan mengarahnya ke isu energi. Nah, akhirnya kenapa kita membuat namanya sistem? Karena kita mempelajari secara sistem dari hulu ke hilir, dari awal perencanaan sampai nanti transmisi pendistribusian energi ke masyarakat. Misalkan kayak listrik dari pembangkit, melihat potensinya dirancang sampai nanti transmisi listrik ke rumah-rumah itu bagaimana sih caranya. Jadi nanti teman-teman setelah lulus itu ada beberapa kemungkinan, ada bisa yang pasti jadi kalau bahasa Inggrisnya apa, energi sistem engineer ya, atau apa ya, perancang sistem energi, bisa menjadi manajer energi, menjadi auditor energi, kayak misalnya di ruangan ini nih, biar misalkan lebih optimal itu kira-kira apa yang harus dirancang gitu kan, kemudian bisa hemat itu seperti apa, jadi tidak ada. Oke, berarti nih buat teman-teman yang mungkin tadinya ada pertanyaan kenapa kok namanya bukan program studi energi baru terbarukan, ya karena di sini nggak cuma belajar tentang energinya, nggak cuma belajar tentang sumbernya, tapi sampai ke implementasinya kayak gitu. Ditambah nih, tapi energi terbarukan itu marwah itu apa? Nyawanya ya dari teknik sistem energi, karena energi terbarukan itu masa depan, ya, masa depan. Karena ke depan itu kita akan banyak berlingkup di dunia energi. Oke, nah kalau untuk Pak Wira sendiri nih, karena Pak Wira juga udah dari awal di TSE-nya ini. Itu kayak jumlah dosen yang mengajar di prodi TSE itu sendiri sampai sekarang itu kira-kira sudah berapa Pak? Dan juga kayak fokus keilmuan dari tiap-tiap dosen ini bagaimana? Nah, ini kita punya 10 dosen yang aktif di kampus ini ada 7, termasuk saya dan Pak Madi. Ada 3 dosen ini sedang tugas belajar. Ada yang di Jepang, Pak Rizal, itu dia risetnya ke ini apa namanya, energi planning ya, perencanaan. Kemudian di PV juga. Kalau Pak Koko di Bandung, beliau lebih ke energi storage, ke baterai gitu kan, instrumentasi energi. Kalau Pak Guna di Yogyakarta, beliau fokusnya di biomass. Nah, kalau saya di Tera ini kadang-kadang teman-teman mengatakan pengendali angin ya, karena fokus saya itu di wind energy, di turbin. Kalau Pak Madi ini pengendali laut ya, karena fokusnya di energi laut. Ada lagi nanti Pak Ilham, basicnya energi nuklir, kemudian juga di ya concern ke inilah geothermal dan lainnya. Ada Bu Naimah, ada Bu Naimah itu di perancangan dan manajemen energi, Bu Putri juga di perancangan dan manajemen industri, dan untuk instrumentasi energi. Kemudian ada Pak Zen ya, Pak Zen itu lebih ke biomass. Ada yang boleh Pak? Pak Ilham, Bu Putih udah ya. Pak Rian, ya ampun. Pak Rian. Maaf ya Pak. Karena udah tua ya, gampang inget, gampang lupa. Nah, Pak Rian ke waste to energy, jadi bagaimana ya banyak lah. Pokoknya kita ini sudah lengkap nih. Jadi nanti teman-teman yang masuk ke ITERA bisa. Jadi kalau memang ada mahasiswa dosen, tapi kita berkolaborasi ya. Jadi sudah tidak menggunakan sistem lama. Kalau udah ketemu dosennya takut. Nah, energi itu kolaborasi. Gitu. Ini ada tambahan dari Pak Madi? Udah semua. Nah, mungkin tadi kan nyinggung buat kayak ke apa namanya, kelompok keahlian dari perdosennya itu Pak. Nah, mungkin kalau teman-teman yang nantinya akan masuk ke ITERA, ada yang tanya kayak, kan tadi udah dijelasin tuh ada dosen yang fokusnya ke angin, ada dosen yang fokusnya ke laut. Mungkin mereka kayak mikir, emang nanti belajarnya cuman angin, belajarnya cuman laut, kok jadi kayak avatar gitu ya Pak, kita belajar kayak gitu gitu kan. Jadi mungkin bisa dijelaskan apa dari fokus-fokus dosen ini akan dikembangkan lagi atau bagaimana Pak?
Jadi kalau nanti teman-teman masuk ke teknik sistem energi ITERA, tahun pertama itu kan SMA atau SMA kelas 4 ya, jadi belajar lagi Ya. tentang basic-basic Basic. engineering lah. Kemudian nanti baru masuk ke mata kuliah prodi itu di tahun kedua sampai nanti di tahun keempat. Nah, nanti ya belajarnya jelas kalau teknik itu kan nggak jauh dari fisika, matematika, kimia, Iya. dan sedikit biologi gitu kan. Nanti di semester akhir itu kalian nanti ada fokus kelompok keahlian. Nah, energi itu sebenarnya ada dua fokus ya, ada konversi dan konservasi. Konversi artinya acara. Nah, konversi ini ke kakak perancangan. Jadi nanti misalkan teman-teman ingin merancang bagaimana membuat turbin arus laut yang dengan kapasitas berapa megawatt gitu kan. Nah, nanti bisa ke MBTA-nya dengan Pak Madi gitu, atau membuat wind turbin yang hybrid dengan PV. Nah, misalkan dengan saya untuk wind turbinnya, dengan Pak Koko atau Pak Rizal gitu untuk PV-nya gitu. Nah, ada lagi nanti kelompok keahlian namanya manajemen energi. Nah, nanti belajar masalah audit, gitu kan, manajerial gitu. Nah, itu sebenarnya di industri itu dua hal itu sangat dibutuhkan. Jadi energy planning gitu kan. Ini apa? Ini kalau nggak nambah, Iya. Nah, itu buat buat teman-teman yang lain. Jadi jangan kayak mikir belajar angin, belajar air buat apa gitu kan. Jadi kita di TS ini nggak cuma belajar energi angin, nanti jadi PLTA. Belajar energi surya jadi PLTS, nggak cuma itu. Akan ada banyak pembelajaran yang kita dapat di teknik sistem energi. Nah, mungkin sekarang kita bisa beralih ke Pak Madi biar nggak kayak dicuekin ya Pak. Ini kan tadi Mbak Wira nyinggung masalah kelompok keilmuan. Mungkin dari Pak Madi sendiri bisa dijabarkan lagi Pak, kayak dari yang tadi sudah dijabarkan dari Pak Wira, apakah ada yang ingin ditambahkan atau bagaimana Pak? Oke, terkait kelompok keilmuan ya. Kelompok keilmuan memang di prodi teknik sistem energi ada dua ya, ada perancangan sama manajemen gitu ya. Nah, di perancangan ini memang banyak gitu ya dosen-dosen yang ahlinya di sana gitu ya. Ya mungkin salah duanya ya dengan Pak Wira ini bidang-bidangnya memang mirip gitu ya. Bidang-bidangnya mirip karena sama-sama fluida gitu ya. Bedanya mungkin memang di masa jenis ya, kan ada fluida angin, air sama angin sama arus laut ya. Nah, itu sama aja menggunakan teknologinya turbin gitu ya. Jadi memang nggak ada bedanya gitu ya. Nah, itu salah satu bidang di perancangan gitu ya. Bagaimana kita bisa merancang sebuah teknologi yang tujuannya untuk mengkonversi dari si energi sumber ini gitu ya, baik dari angin, arus laut, matahari, panas bumi gitu ya, dari air gitu ya, dari berbagai macam sumber terbarukan. Nanti si teknologi ini yang akan kita rancang untuk mengkonversi tersebut menjadi listrik, misalnya untuk menghasilkan air gitu ya, dengan memompa air dari kincir juga bisa gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu perancangan. Jadi memang kita eksplorasi dari potensinya, kemudian dari sistem konversinya sampai ke pemanfaatan energi hingga pendistribusian gitu ya. Dan itu kan butuh perancangan ya, bagaimana kita bisa mendistribusikan ke rumah-rumah warga gitu ya untuk mendapatkan energi listrik sekian. Nah, perancangan itu nanti masuknya ke sistem penyimpanan juga ya di elektrik. Nah, itu bidangnya Pak Koko gitu ya. Nah, setelah sudah ada perancangan, kita butuh yang namanya manajemen. Kenapa butuh namanya manajemen? Tadi sudah disinggung ya, ada konservasi, karena memang kita butuh penghematan energi, mengefisiensi energi itu sendiri. Kalau misalnya tidak ada sistem manajemen gitu ya di dalam penggunaan dari energi tersebut, ya kita akan mengalami pemborosan ya, mengalami pemborosan energi, dan ya energi itu tidak bisa digunakan dengan baik gitu ya, sehingga perlu di manajemen, dikontrol, dievaluasi juga, dimonitoring gitu ya. Nah, itu ada ilmu-ilmunya di bagian manajemen gitu ya. Nah, itu ada Bu Putih, ada Bu Naimah, ada Pak Rizal di bagian perencanaan. Nah, itu adalah kelompok ilmuwan yang saat ini kita geluti gitu ya di program studi teknik sistem energi. Gitu. Oh iya Pak, baik. Nah, buat teman-teman kan kayaknya tadi udah ada ngomongin turbin, ada ngomongin biomass. Penasaran kan buat teman-teman yang lain yang mau masuk ITERA bisa nih join biar nggak
penasaran lagi gitu. Oke, mungkin intermezzo sedikit nih buat Pak Madi. Kemarin itu kalau nggak salah ada program kayak lomba untuk perubahan pembuatan logo untuk TSE ya Pak. Nah itu tuh kira-kira kenapa gitu Pak? Pak emang pengen aja apa? Oke, untuk logo ya. Jadi kalau logo itu kita ya ada alasannya gitu ya, ada alasannya dan memang kita pasti ada diskusi juga ya sama teman-teman dosen di internal gitu ya. Karena memang selama ini TSN ini belum mempunyai logo gitu ya. Jadi logo yang tercantum di media sosial itu bukan logo sebenarnya ya. Karena memang di awal itu yang mengelola itu adalah Pak Guna. Ya benar-benar gitu ya. Kemudian ya diserahkan, karena saya di sini yang aktif diserahkan gitu ya. Dan kebetulan kita akan adakan lustrum ya Pak Wira ya. Kita akan adakan lustrum dan memang dengan adanya Disnatalis ITERA gitu ya, sehingga kita butuh pembaharuan, butuh wajah baru supaya ya TSN ini sudah 5 tahun ya, sudah 5 tahun berjalan gitu ya, sehingga butuh ada pembaruan, pertumbuhan gitu ya, semangat yang tinggi, apalagi mahasiswanya sudah terlihat gitu ya, sudah mempunyai antusias dan semangat yang tinggi untuk berkompetisi, bisa bersaing baik skala di ITERA gitu ya maupun di nasional, dan semoga nanti kedepannya di tingkat internasional gitu kan ya. Dan sehingga dengan adanya logo ini gitu ya bisa menjadi penyemangat buat kami selaku dosen maupun mahasiswa kami gitu ya, supaya ya TSE ya namanya ya energi terbarukan gitu ya, logonya juga perlu diperbarui seperti itu. Nah, tadi kan juga sudah disinggung kalau ternyata TSE ini sudah 5 tahun ya Pak, udah dari angkatan 2018 sampai sekarang ini 2022. Berarti ada kalau sebutannya SE01, SE02, 3, 4 sama 5 yang di tahun 2022 ini. Nah, kalau menurut Pak Madi dan Pak Wira sendiri dari tahun ke tahun kayak minat anak-anak yang dari kelas 12 ini yang di akhir ini kayak gimana sih Pak menurut Pak Wira dan Pak Madi, kayak apa mereka emang makin lama makin meningkat atau justru kayak harus ada dongkrakan baru gitu dari prodinya? Mungkin silahkan siapa dulu yang menjawab. Ya kalau kita lihat ke belakang ya di 2018 itu mahasiswanya yang masuk itu baru 11. Iya benar Pak. Baru 11. Kenapa 11? Karena kita itu didirikan itu di bulan April, sedangkan untuk mendaftarkan untuk di undangan dan seleksi ujian ya, itu tertulis itu ini sudah tutup. Jadi akhirnya kita membukanya di jalur mandiri. Tapi alhamdulillah 11 orang itu tetap fight ya sampai sekarang. Sudah ada yang lulus dan masih ada yang berjuang di tugas akhir gitu kan. Nah kalau kita melihat trennya menanjak ya, naik ya, karena mungkin sudah merasakan ya di rumah misalkan kok tiba-tiba listriknya ini mahal kenapa gitu kan, terus apa-apa mahal, ternyata ini ada permasalahan krisis di bidang energi kita. Nah kalau ada krisis di bidang energi di suatu negara, yang bisa memecahkan siapa ya, para generasi mudanya. Kemudian ya mungkin sudah mulai dari promosi kita di web, kemudian di media sosial itu kan sudah banyak dilihat oleh calon-calon mahasiswa ya. Akhirnya hingga di tahun kelima ini ya kurvanya itu naik ya. Mudah-mudahan nanti di 2023 teman-teman bisa berkesempatan bergabung dengan teman-teman teknik sistem energi, karena kalau dibilang masa depannya sangat cerah ya. Amin. Ya. Untuk Pak Madi ada yang ingin ditambahkan? Oke, untuk mahasiswa ya, karena memang gini, untuk mahasiswa angkatan pertama mungkin yang memahami ya secara karakter dan pertumbuhan memang dari dosen-dosen pondok ya. Kalau saya itu memperhatikan gitu ya, angkatan pertama juga pasti gitu ya. Kalau saya perhatikan juga gitu ya. Memang tadi yang dikatakan sama Pak Wira itu ada pertumbuhan dan ada keunikan sebenarnya gitu ya. Ada keunikan masing-masing angkatan gitu ya. Terutama dari sisi mungkin kreativitas gitu ya, ide dan inovasi yang diajukan, dan memang saya rasa semakin kesini gitu ya, mahasiswa itu semakin semangat untuk berkompetisi gitu ya. Banyak gitu ya di antara angkatan 2020 2021 yang sering diskusi mengenai idenya itu macam-macam gitu ya, dan itu
luar biasa menarik gitu ya, dan semoga nanti kedepannya semakin banyak mahasiswa di teknik sistem energi yang ya mempunyai jiwa kompetisi gitu ya, mempunyai semangat yang tinggi untuk berkembang, untuk bertumbuh lebih baik gitu ya, apalagi memang di era-era digital saat ini gitu ya, di generasi Gen Z ya, yaitu kan menjadi kesempatan gitu ya, menjadi bibit unggul mahasiswa saat ini. Nanti kan di tahun 2050 kan kalian usianya 40, Iya. 40 tahun itu usia matang gitu ya, untuk siap membangun energi terbarukan ya. Ada turbin angin, nanti dibimbing sama Pak Pak Wira. Wira gitu ya, dan bidang-bidang yang lainnya gitu kan. Dan itu ya salah satu untuk kita bisa matang membangun teknologi tersebut ya, menjadi mahasiswa ini harus siap-siap dan mempunyai semangat yang tinggi untuk berinovasi, untuk berkarya, dan untuk mengasah kreativitasnya. Dan semakin kesini memang semangatnya luar biasa mahasiswa teknik sistem energi untuk berkompetisi. Ya, semoga ya tahun depan ya makin banyak ya Pak, dari 11 terus ke 60-an, ke 70-an semakin meningkat gitu Pak. Iya, nah terus tadi itu juga ada, oh mungkin sebenarnya Pak Madi sama Pak Wira kalau mau ada yang diminum nggak apa-apa Pak, silahkan. Udah minum ya. Ini nggak cuma di pajangan doang kok. Tadi kan udah disinggung kayak semakin tahun semakin banyak anak yang masuk dan juga semakin banyak prestasi yang ditorehkan. Mungkin bisa dijelaskan untuk Pak Madi, dari saya sendiri kan sering nih Pak ngelihat dosen-dosen, terus teman-teman mahasiswa yang lain nih ada di web TSE, mereka berhasil juara ini, berhasil melakukan pengabdian seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan Mbak? Dijelaskan prestasinya atau gimana? Ya, untuk prestasinya biar teman-teman yang nanti itu mau masuk ke TSE kayak wah ternyata TSE ini walaupun baru sudah banyak yang dikeluarkan gitu Pak. Sebenarnya dari angkatan pertama gitu ya, di teknik sistem energi ini sudah ada mahasiswa yang berprestasi gitu ya, bahkan menjadi salah satu ya pionirnya TSE gitu ya, menjadi inspirasinya masuk teknik sistem energi gitu ya. Ya kita ketahui Lydia Yohana Siregar ya, dia kan mahasiswa berprestasi ITERA tahun 2021 ya kalau nggak salah ya. Lydia juga lulusan pertama gitu ya, dan menjadi terbaik di JTPI dan menjadi the best atribut kalau nggak salah di Putri Kebudayaan Lampung tahun 2021 juga gitu, kalau nggak salah. Dan itu dari awal mahasiswa kami memang sudah berprestasi. Nah di tahun kedua dihajar lagi gitu ya dengan teman-teman program kreativitas mahasiswa di TSE 02 ya 2019, ada Rizvian Raffi gitu ya, ya dibantu sama teman-teman di program studinya juga. Di tahun ketiga juga ada gitu ya, dan semoga di tahun-tahun berikutnya gitu ya, hingga saat ini pun masih ada gitu ya pendanaan program kreativitas mahasiswa. Ini mungkin pesan juga buat adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa di teknik sistem energi mungkin yang menonton para calon mahasiswa, memang keunggulan ya menjadi yang bisa kita pertahankan gitu ya, keunggulan dari program kreativitas mahasiswa atau berkarya di bidang karya tulis, karena memang perlombaan karya tulis ilmiah yang mempunyai potensi besar itu ya energi. Iya benar. Dan energi itu yang dikuasai adalah ya kita teknik sistem energi gitu. Dan itu menjadi kesempatan besar, perlu kita pertahankan, perlu kita tingkatkan gitu ya, untuk meningkatkan prestasi di bidang EBT melalui PKM maupun lomba karya tulis ilmiah gitu ya. Dan sebenarnya bukan dari sisi karya tulis juga gitu ya, kemarin pun sudah ada yang tim dari basket ya, oh ya ICBT Mbak. Dan berbagai macam dari lomba minat bakat, ada yang dapat ITERA Got Talent kemarin, yang duta ITERA juga gitu ya, banyak gitu ya. Jadi kalian bisa melebarkan gitu ya sayap kalian ketika menjadi mahasiswa, silakan berkompetisi gitu ya. Ambis itu bukan dalam arti negatif ya, tapi ambis yang positif adalah ambis yang mahasiswa yang benar-benar ingin menjadi mahasiswa yang berbeda, yang ingin berkompetisi gitu ya, berkompetisi dengan cara yang baik gitu ya, dengan cara yang baik, sehingga ya bisa menginspirasi bagi mahasiswa yang lainnya. Dan alhamdulillah itu bisa dibuktikan oleh mahasiswa teknik sistem energi yang semoga kedepannya akan tetap melebarkan sayapnya, membawa nama harum program studi teknik sistem energi dan kampus ITERA ke depannya. Amin. Nah buat teman-teman jadi yang
Jadi tuh sebenarnya dosen teknik sistem energi itu benar-benar support ya dengan bakat-bakat yang dimiliki dengan mahasiswa-mahasiswanya. Terbukti nggak cuman yang berhubungan sama energi yang disupport itu. Tadi ada putri kebudayaan, terus ada yang lomba-lomba minat bakat kayak olahraga, kemudian di kesenian. Jadi kalau kalian itu ngerasa kayak takut nanti saya tuh sebenarnya bakatnya tuh di sini di kesenian tapi masuknya TSE nanti nggak bisa mengembangkan diri, enggak, karena kan ya kuliah itu kan beriringan gitu ya Pak, berjalannya tuh secara beriringan. Nah kalau untuk Pak Wira nih tadi kan udah disampaikan juga kayak energi itu luas untuk kedepannya. Kira-kira karena kita kan udah ada nih Pak 2 orang ya yang jadi lulusan kemarin ikut wisuda. Apa sih Pak kayak mungkin teman-teman ada yang penasaran prospek kerjanya gitu walaupun tadi udah disinggung sedikit tentang audit dan sebagainya gitu Pak. Ya kalau misalnya prospek pekerjaan dari teknik sistem energi itu ya yang paling mudah bisa jadi akademisi kalau lulus nanti lanjut S2 kemudian S3 dengan menjadi akademisi, praktisi juga bisa. Praktisi ini ya bisa menjadi pakar bidang energi gitu kan, atau nanti misalkan lulus bisa juga menjadi misalkan teman-teman nanti membuat konsultan bidang energi gitu kan, karena sekarang kan banyak tuh startup di bidang energi, jadi nggak cuma startupnya di bidang informasi saja, ternyata energi juga sudah dimasuki startup. Jadi ide-ide rekan-rekan yang sudah didapatkan dalam perkuliahan kemudian ingin diimplementasikan, ternyata nanti di dunia kerja itu sangat terbuka lebar gitu kan. Nah, kemudian nanti bisa menjadi tadi manajer energi, auditor energi gitu kan, atau nanti bisa bekerja juga di kementerian misalnya, kemudian kayak SDM gitu kan. Banyak energi itu bisa bahkan mungkin di militer juga bisa kan, karena kan juga butuh energi gitu kan untuk pertahanan. Nah Bu Khairul Naimah itu lulusan dari Universitas Pertahanan, jadi manajemen ketahanan energi. Nah kedaulatan suatu negara itu dilihat juga dari kedaulatan energi. Nah makanya visi kita juga bagaimana keinginan dari TSE ini menghantarkan Indonesia itu menuju kemandirian energi. Dari siapa? Ya dari lulusan-lulusannya. Iya benar. Nah mungkin teman-teman tadi ada yang bingung ya waktu bilang kok lulusannya baru 2. Nah kan tadi udah disinggung juga sama Pak Wira kalau angkatan pertama, angkatan 2018 itu 11 orang baru ya. Jadi jangan terus dipikir apa susah ya kuliah di TSE kok lulusannya cuma 2. Enggak gitu. Enggak ada yang susah kok katanya. Oke. Susah kalau dijalanin menyenangkan. Bener-bener Pak, apalagi ya emang lagi lucu-lucunya ya Pak umur segitu. Nah mungkin dari Pak Wira sama Pak Madini udah 5 tahun jadi dosen di Prodi Teknik Sistem Energi. Kayak ada nggak sih Pak dari pandangan Bapak ciri khas dari anak Prodi Teknik Sistem Energi itu sendiri? Kayak anak ini kayaknya emang TSE banget nih gitu. Ya kalau anak teknik sistem energi ya mungkin energinya itu berlebih. Jadi biasanya mereka itu ada di mana? Ada di UKM ini. Saya kadang saya sih di sini ya, sampai nggak nyangka gitu. Oh mungkin karena energi itu harus disalurkan kemana-mana. Tapi kalau yang saya lihat ya sebagai salah satu yang menginisiasi dan mendirikan role ini, saya terkadang juga kaget-kagetnya itu kaget kagum gitu kan. Ternyata teman-teman dari mahasiswa ini prestasinya itu luar biasa untuk ukuran prodi yang masih 5 tahun itu sudah bisa dapat Wawapres ya, mahasiswa berprestasi, kemudian ikut timnas dan lain sebagainya. Itu ya salah satu misalkan dari support dari dosen Pak Madi ya juga sebenarnya perjuangan dari teman-teman mahasiswa gitu. Kalau bisa dikatakan masuk TSE itu sudah prestasi. Nah, tapi kan sebagai manusia prestasinya nggak cuma satu kan, harus ada prestasi-prestasi lain yang harus didapat. Dia harus semangat. Nah, kayak TSE 03 Pak. Nah, semangat nih berarti kan sudah berpikir besok TA-nya apa. Aduh Pak. Sudah dibuat timeline-nya nih, semester ini B-nya berapa. Ya benar-benar. Jadi harus direncanakan. Kuliah itu harus direncanakan.
nggak cuma butuh pinter dan beruntung saja, tapi harus punya strategi. Gitu. Nah, kalau dari Pak Wira kan mungkin energinya berlebihan dan sampai dia ada shocknya gitu ya. Prestasinya nggak cuma di satu tempat. Kalau dari Pak Madi sendiri melihat anak TSE itu bagaimana Pak? Melihat mahasiswa ya, mahasiswa teknik sistem energi, kebetulan saya kan di sini baru 2 tahun ya, 2 tahun 2 bulan. Ya cukup menarik, saya lihat ya cukup menarik bagi saya pribadi gitu, karena memang cita-cita saya dulu gitu ya, ketika menjadi mahasiswa gitu ya, saya tuh ingin berkumpul dengan generasi pemuda, gitu ya, generasi muda yang mempunyai semangat tinggi untuk membangun energi terbarukan. Nah, jadi memang masuknya saya di program studi teknik sistem energi ini memang pilihan yang sudah saya kelola dengan matang gitu ya. Jadi tidak sembarangan untuk saya pilih. Saya kan dari teknik kelautan. Kenapa nggak milih teknik kelautan? Ya, karena ya saya melihat ke depan. Melihat ke depan karena program studi teknik sistem energi ini menciptakan gitu ya, mencetak mahasiswa yang harapannya bisa fokus gitu ya untuk mengembangkan energi terbarukan. Nah, di sana saya lihat selama 2 tahun ini yang mempunyai karakter yang berbeda-beda gitu ya, mempunyai karakter masing-masing gitu ya. Ada yang memang mempunyai jiwa dan semangat tinggi gitu ya untuk mengikuti atau fokus di bidang keilmiahan. Ada yang mempunyai semangat yang tinggi di bidang keolahragaan, di bidang minat bakat kebudayaan gitu ya, yang sastra, yang editing video, macam-macam gitu ya. Dan itu menarik bagi saya gitu ya, bagi saya sebagai dosen, dan itu bisa dijadikan satu gitu ya, bisa saling berkolaborasi karena ingin membangun sebuah mungkin startup gitu ya, atau teknologi energi terbarukan untuk masyarakat itu butuh banyak keilmuan gitu ya. Editing video sangat penting untuk mempublikasikan bagaimana itu energi terbarukan dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin dari orang yang mempunyai jiwa sosial, keorganisasian yang tinggi itu juga sangat penting. Untuk apa? Untuk bisa mensosialisasikan gitu ya terkait EBT ini kepada masyarakat. Kalau orang yang mungkin anak lab gitu ya, yang sering ngutak-ngatik main-main alat, nah itu yang bagian teknisnya nanti, di bagian perancangan turbinnya dan lain sebagainya. Orang yang di jiwa seni, di jiwa sastra gitu ya, mungkin dia akan menghibur. Ya, butuh hiburan ya Pak Mas. Nah, itu juga perlu, bahkan butuh publikasi di media massa. Nah, itu juga ada teman-teman dari Kominfonya HMS kan bisa mempublikasikan mengenai hasil karya-karya dari mahasiswa atau alumni gitu ya, yang bisa menciptakan teknologi energi terbarukan. Jadi memang harus seperti itu menjadi mahasiswa. Jadi jangan sampai kalian misalnya kok yang dipublish ini juga, kita itu mempunyai keunikan masing-masing. Jadi kita bisa buktikan bahwasanya kita juga bisa sesuai dengan apa yang kita miliki, karena setiap manusia itu diciptakan dengan kondisi yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda. Bahkan otak pun itu kan ada otak kanan dan kiri gitu ya. Ada masing-masing, ada setiap manusia itu yang kelebihannya di otak kiri dan yang ada di otak kanan. Dan itu menjadi ya perbedaan. Jadi nikmati saja itu untuk menjadi mahasiswa teknik sistem energi. Yang paling terpenting percaya diri dan terus melebarkan sayap gitu ya, membangun nama TSE, ITERA dan Indonesia yang lebih baik. Nah emang seru sih teman-teman sebenarnya. Jujur ya, dari saya sendiri tuh kayak ada di TSE ini teman-temannya aja tuh ada yang gini, ada yang gitu. Jadi nggak cuman gitu-gitu doang temennya. Nah, karena tadi udah penyampaian Pak Wira dan Pak Madi tentang anak-anak TSE itu sendiri, suka duka nih Pak, yang udah 5 tahun di TSE, yang udah 2 tahun, yang udah 2 tahun 2 bulan di TSE. Kira-kira suka dukanya nih Pak, jadi dosen di Prodi Teknik Sistem Energi? Sukanya banyak. Alhamdulillah. Ya termasuk kayak kemarin saya ngelihat teman-teman mahasiswa itu ada riuh wisuda, ada sudah yang lulus itu kan. Padahal dulu kita 11 orang, jadi ya kayak privat di bimbel gitu kan. Terus sudah ada himpunan yang besar, sudah punya kegiatan ke masyarakat. Itu tuh untuk seorang dosen itu wah ternyata sense of belonging gitu ya. TSE itu sudah menular semuanya gitu. Kemarin melihat juga di
IG-nya dari teman-teman AFSC ya, itu ada sporteran pas apa IBC ya, CIBC, CIBT. terus dapat juara 3. Oh, energi bisa ada yang main bahas. Itu suka. Bangga nih, bangga. Ya kalau dukanya apa ya? Ya biasanya standarnya dosen-dosen itu dukanya pas ngoreksi. Aduh, kayaknya semua ilmu itu udah dikasih gitu kan, tapi kok penyampaiannya gimana? Akhirnya itu jadi bahan evaluasi buat kami. Ya suka duka itu ya beriringan, tapi kalau bisa dukanya kita tekan, hasilnya dukanya banyak. Emang Ya 5 tahun itu cepet kok. Dari 2011 sekarang bisa hampir 300-an itu. Makanya teman-teman harus optimis, saling menjaga ya. Jadi tidak ada sonoritas kalau di TSC, adanya solidaritas. Ingat ya, tidak ada senioritas, adanya solidaritas di Ketika TSE. ada senior yang galak, ngomong sama Pak Wira. Senior galak kok nggak ada solidaritas. Oke, itu dari Pak Wira, dari kacamata seorang dosen yang sudah mengajar 5 tahun. Kalau dari Pak Madi sendiri, Pak, gimana Pak? Apa ya? 2 tahun kayaknya Pak Madi dukanya banyak. Apakah lebih banyak dukanya daripada sukanya atau gimana nih Pak? Enggak sih, apa ya? Ya lebih banyak sukanya. Lebih banyak sukanya. Tadi itu yang sudah saya jelaskan di awal. Duka itu pasti ada ya, karena menjadi seorang manusia, apalagi pekerja ya. Pekerja itu ya pasti ada lelahnya. Tapi insya Allah dari lelah itu kan akan menjadi lilah. Insya Allah itu pasti untuk bekerja dimanapun gitu ya, bukan hanya sebagai dosen. Nah, tapi itu kan tidak bisa disebarluaskan gitu ya. Nah, itu bisa menjadi evaluasi untuk apa ya, untuk saya pribadi gitu ya. Cuman kalau saya melihat sukanya sangat banyak. Terutama ya tadi itu kalau ketika duka gitu ya, melihat mahasiswa yang mempunyai semangat tinggi gitu ya, mempunyai apa ya, karya yang luar biasa. Nah, itu menjadi semangat lagi, timbul semangat ya kan cita-cita awal saya itu pengen menciptakan gitu ya, membangun generasi pemuda di bidang energi terbarukan. Ketika ada karya-karya kayak gini, saya mempunyai semakin semangat juga untuk membimbing mereka gitu ya, untuk mengarahkan mereka juga supaya ya bisa berunjuk gigi gitu ya, bisa berunjuk gigi di luar. Jadi memang ya tadi itu yang dikatakan sama Pak Wira juga betul ya, karena dengan usia yang 5 tahun gitu ya, teknik sistem energi ini dengan pencapaian yang sangat luar biasa gitu ya, bagi saya itu pencapaian yang ya wow gitu ya. Di wow masa banget. kita ada gitu ya, Pak ya. Kita ada dari sejak awal pun di eranya Pak Wira, Pak Guna, kita sempat menerapkan apa destilasi air laut ya dari cermin matahari, kemudian dilanjutkan sama tim dosen dari saya, Bu Naima, Pak Ilham, Bu Putih, ya dibantu sama Pak Wira, Pak Koko, Pak Guna, Arisa dan sebagainya gitu ya. Di masyarakat kemarin ada yang di mikrohidro gitu kan ya, ada juga kemarin di biomes ya, kalau nggak salah dari ternak sapi gitu ya, dari kelompoknya Bu Naima, Pak Ilham dan Pak Zen. Nah, itu menjadi kebanggaan bagi kita gitu ya, baik dari mahasiswa maupun dosen, bahwasanya teknik sistem energi bisa loh bermanfaat bagi masyarakat gitu ya, walaupun teknologinya besar, butuh investasi yang besar, tapi buktinya kita berproses. Ya semoga kedepannya kita bisa mempunyai desa binaan yang bisa memandirikan desa-desa terpencil di bidang energi gitu ya. Nah, itu dari sisi kemasyarakatan. Lagi-lagi kalau dilihat dari mahasiswanya tadi itu gitu ya, mempunyai apa ya, prestasi yang luar biasa gitu ya, mempunyai prestasi yang luar biasa maupun di bidang keilmiahan, keilmuan, minat bakat, olahraga, organisasi juga sampai kemana-mana. Ada yang ikut ITERA mengajar gitu ya, ada yang mengikuti keorganisasian di ITERA, di luar ITERA. Nah, itu menjadi semangat bagi saya gitu ya, bagi saya sebagai dosen, apalagi sekaligus yang apa ya, menaungi teman-teman gitu ya sebagai kemahasiswaan gitu ya. Dan itu ya saya melihat mahasiswa di ITERA itu, akhirnya saya bisa flashback saya dulu ketika menjadi mahasiswa itu, wah rasanya kangen gitu ya, karena jujur gitu ya, menjadi mahasiswa itu kesempatan yang sangat besar untuk kalian mengasah bakat kalian, mempunyai banyak teman gitu ya. Jadi kalau bisa ditargetkan setidaknya satu prodi adalah satu teman gitu ya, karena itu yang akan menjadi apa ya, jejaring kalian nanti ke depannya. Kalau setelah lulus nanti kalian akan tahu akan semakin sedikit dan susah untuk mencari teman. Jadi
ya di situ menjadi penyemangat tinggi gitu ya bagi saya itu ya mahasiswa. Ya walaupun memang ada beberapa dan nggak banyak ya, paling 10% lah, tapi itu butuh ya dukanya ya harus banyak-banyak bersabar. Oke, terima kasih nih Pak sudah menyampaikan suka duka ya. Lebih banyak sukanya ya untungnya teman-teman. Enggak dong, enggak gitu kok, enggak gitu. Tenang aja. Nah, terakhir nih Pak, harapan untuk mahasiswa yang sudah lulus, yang kemarin 2 manusia itu yang sudah lulus. Terus harapan untuk kami yang masih di sini, juga harapan untuk Prodi Teknik Sistem Energi ke depannya, Pak. Dari siapa nih? Boleh, silahkan, jangan berantem, Pak. Kalau dari saya ya balik lagi ke hukum kekekalan energi tidak dapat diciptakan dan musnahkan, tapi dapat berubah. Ya. Nah, kira-kira bagaimana kalau kita mau mengumpulkan energi gitu ya? Kita harus, kalau sebagai manusia ya, itu prinsipnya ya jadikan setiap orang itu sebagai guru, jadikan sebuah tempat itu sebagai sekolah gitu. Nah, seperti misalkan para alumni gitu ya, kalau bisa walaupun menjadi lulusan pertama atau memiliki kemampuan di bidang energi, jangan sampai berhenti untuk selalu belajar, selalu berbagi gitu kan. Kalau untuk rekan-rekan di sini ya, kalian juga seperti itu ya teman-teman TSE. Kalian kan punya rekan-rekan tuh di luar sana tuh, khususnya misalkan di bidang energi gitu kan, ada forum apa? FKMTI gitu kan. Nah, saya lihat ada beberapa universitas yang namanya juga teknik sistem energi tuh. Nah, kalau bisa dirangkul. Nah, salah satu sasaran juga di Lustrum ini mudah-mudahan Allah juga memberikan jalannya. Kami juga ingin membuat badan kerjasama ya untuk prodi-prodi yang bidang energi yang nantinya kita itu yaitu cita-citanya itu untuk membuat Indonesia ini arahnya ke mandirian energi. Mungkin itu aja sih. Kalau seorang dosen yang melihat mahasiswanya berhasil itu kita nggak ada kata cemburu, kita malah bangga gitu, sebagai seorang pendidik. Nah, berarti ilmu terus dia bisa bersurvive di luar sana gitu. Nah, karena kan juga seperti itu kan. Sudah ada alumni berarti kalian juga bisa mencapai bahkan lebih dari Kalau dari Pak Madi sendiri, Pak? Oke, kalau dari saya, kalau tadi kan Pak Wira dibaliknya ke energi ya. Kalau saya lebih ke fokus di kita, yaitu berkelanjutan. Berkelanjutan gitu ya. Jadi untuk alumni gitu ya, pesan dari saya, walaupun sudah menjadi alumni gitu ya, sudah berada di institusinya masing-masing, kalau bisa itu membentuk ya suatu seperti komunitas gitu ya, seperti komunitas yang bisa saling berkolaborasi ya, bekerja sama untuk membangun ya energi terbarukan gitu ya, energi terbarukan sehingga ilmu-ilmu yang didapatkan ketika kuliah itu tidak sia-sia ya, bisa bermanfaat, dan harapannya semoga di tahun 2050 nanti kan akan semakin banyak alumni teknik sistem energi, sehingga semakin banyak nih sumber daya manusia yang tangguh, yang kuat, yang kokoh, yang siap membangun energi terbarukan. Nah, kalau untuk pesan untuk mahasiswa, pastinya jangan pernah berhenti untuk belajar gitu ya, tetap semangat untuk berkompetisi, dan saya selalu mensupport untuk melebarkan sayap, saling berkolaborasi gitu ya di berbagai macam program studi maupun dari di luar institusi gitu ya. Silakan berkolaborasi gitu ya, karena dengan berkolaborasi itu kalian akan menemukan titik terang gitu ya, karena kalau hanya mutek-muteknya di teknis mungkin kita tidak tahu ilmu itu aja apa ya kan, ilmu kelautan seperti apa, ilmu bangunan struktur seperti apa gitu. Nah, itu ya taunya dari teman-teman dari prodi yang lain. Jadi ya harapannya bisa saling berkolaborasi dan bekerja sama untuk menjadikan teknik sistem energi ini bisa menciptakan sumber daya manusia yang unggul di bidang energi terbarukan. Wah, itu ya teman-teman harapan dari Pak Wira dan juga Pak Madi. Semoga ya harapan-harapan ini nggak cuma jadi omong kosong belaka ya. harus terwujud ya, baik buat kakak-kakak dan abang-abang yang sudah lulus, buat teman-teman yang masih di TSE, juga buat yang nanti bakal join di TSE. Nah, Pak, sebenarnya masih banyak loh Pak yang mau Widya tanyain, tapi takutnya teman-teman bosen ngeliat muka Widya kan.
bisa ini DM di IG kita ya. Mau promote Pak silahkan. Nanti di bawah. Nanti ada di bawah ini IG Pak Wiran. Jangan di kita. Oh. Siapa tahu Pak kan sekalian. Sama di YouTube-nya juga ada tuh. Oh ya, kita ada YouTube. Ya pokoknya nanti adalah di bawah ini ya teman-teman. Saya Ren editor. Sebelumnya terima kasih ya Pak atas waktunya. Aku juga terima kasih nih bisa kasih. Ya pokoknya kita terima kasih udah mau sharing tentang Prodi Teknik Sistem Energi, tentang mahasiswanya, tentang dosennya. Ya semoga harapan-harapan itu tadi bisa jadi acuan buat teman-teman yang masih di TSE dan juga 5 tahunnya TSE ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, buat teman-teman juga terima kasih sudah menyaksikan konversi di episode pertama ini. Tetap saksikan konversi di episode selanjutnya. Salam semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi. Oh ya, salam energi. Energi.